siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Sudah disiapkan semua? Sudah. Baik, kalau sudah siap, silakan masuk ke dalam kelas. Silakan. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Tapi ada yang tidur. Siapa? Adil. Apa Adil? Ayo Adil, siapa Adil? Tunggu Adil. Tidak apa-apa. Oke ya. Semangat ya. Nah, harus tetap semangat sebelum belajar ya. Supaya apa yang Bapak nanti sampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, ya, baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkatnya, atas kesehatannya, terutama nafas yang diberikan sampai detik ini, kita bisa berkumpul di ruangan ini ya dalam belajar bersama. Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Ayo. Oke, kamu silakan. Kita berdiri semua. Ya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di kemarin. Berdoa selesai. Terima kasih Nining ya. Silakan duduk kembali. Baik, silakan. Sebelum juga belajar kita sampai ke intinya ya. Bapak mau cek kehadiran kalian dulu ya. Baik, ketua kelas untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ada 4 orang, Pak. 4 orang. Siapa? Yang pertama Ahmad Fajar. Ahmad Fajar. Kemana Ahmad Fajar? Izin, Pak. Izin ya? Izin kemana Ahmad Fajar? Kurang juga, Pak. Kurang tahu ya. Tapi ada suratnya ya. Ada, Pak. Siapa lagi? Yang Yanti. Nelly Yanti. Kemana Nelly Yanti? Ikut orang tuanya ke ladang, Pak. Ikut orang tuanya ke ladang. Ada suratnya? Izin? Tidak ada. Nanti kalau izin ya nanti boleh buat surat nanti berikan kepada wali kelasnya ya. Oke, izin. Siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Matius Galang, Pak. Matius Galang. Kemana Matius Galang? Sakit, Pak. Sakit. Oh, jadi di musim seperti ini harus jaga kesehatan ya. Apalagi jaga karena tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas ya. Nanti kita sepeda ya. Kalau tidak masuk, usahakan buat surat izin. Siapa lagi yang tidak hadir? Ropin, Pak. Ropin. Kemana Ropin? Ikut kegiatan WPI. Ikut kegiatan WPI ya, warna visi, berarti kegiatan anak-anak. Ada suratnya ya? Oke, baik, terima kasih. Betul kelas. Baik, anak-anak. Jadi Bapak berharap untuk pertemuan berikutnya nanti kalian harus masuk semua ya, karena jumlah kita kan 16 orang di kelas ini. Bapak mau kita berdiri semua sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, nah siapa yang bersedia untuk memimpin lagu ke depan? Ya, Andini, silakan Andini. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
siap ya dia? Ya, jangan kalah dengan ini. Oke, baik. Nah, itu bukti kita kepada tanah air dan itu wajib. Sikap ini disebut dengan sikap nasionalis. Ya, iya nasionalisme bisa. Ya, jadi sikap kecintaan terhadap tanah air kita yaitu bangsa Indonesia. Nah, baik anak-anak. Jadi untuk pelajaran hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Silakan angkat tangan. Pidato, Pak. Teks pidato. Baik, ada yang coba jawab silakan. Pelajaran minggu lalu. Pidato persuasif, Pak. Pidato persuasif ya bisa, cuma masih kurang tepat. Siapa lagi? Ya silakan Iqbal. Apa Iqbal? Menimbulkan isi teks pidato persuasif. Menimbulkan isi teks pidato persuasif. Baik, semua jawabannya sudah cukup tepat ya. Yang paling tepat Iqbal, tepuk tangan bagi Iqbal. Jadi pembelajaran kita minggu lalu itu menimbulkan isi teks pidato persuasif. Jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu kita naik setingkat itu. Dari menyimpulkan sekarang kita belajar tentang menelaah struktur teks pidato persuasif. Menelaah struktur teks pidato persuasif. Ada kata menelaah. Tahu artinya menelaah? Siapa yang mau coba menjawab? Menelaah itu apa? Orang bilang, kira-kira menelaahnya apa ini? Enggak tahu. Oke, ada yang lain? Pernah dengar detektif? Tahu polisi? Tahu intelijen? Tugasnya selain menangkap juga menyelidiki, memeriksa. Nah, menelaah adalah memeriksa atau menyelidiki. Nah, hari ini kalian bertugas sebagai polisi, yaitu memeriksa, menyelidiki. Apa yang diperiksa? Struktur. Struktur apa? Teks pidato persuasif. Ya, teks pidato persuasif. Nah, Bapak rasa kalian mungkin pernah lihat di televisi ya. Pidato persuasif itu disampaikan biasanya kalau di televisi itu oleh pejabat-pejabat negara. Ya, ada ajakan. Nah, itu pidato persuasif ya. Nah, di pembelajaran pada hari ini menelaah struktur, ternyata pidato persuasif itu tidak bisa berdiri sendiri, langsung jadi. Ibarat rumah itu disebut rumah mulai dari tiangnya dulu dibangun, betul tidak? Jadi ada fondasinya, ada tiangnya, kemudian ada lantainya, kemudian ada dindingnya, kemudian ada atap, baru bisa disebut sebagai rumah. Nah, teks pidato persuasif sama seperti itu. Jadi ada fondasinya, ada strukturnya. Kenapa penting mempelajari itu? Kita belajar pidato ini untuk apa ini? Pikirannya. Kita kamu jadi apa? Jadi guru ya Pak. Jadi guru ya. Jadi guru nanti pas Alexander ditugaskan memimpin upacara bendera, Alexander juga harus tahu berpidato. Jadi tidak sembarangan menyusun pidato. Alexander harus buat dulu di rumah. Seninnya dipraktikkan pada saat berpidato. Ya, ketika menyampaikan pidato karena sudah disusun, Alexander pun sudah memahami strukturnya, ya, jadilah teks pidato yang baik. Kemudian Alexander praktikkan pada saat upacara bendera. Dengan pidatonya guru Alexander ini sangat bagus sekali. Nah, kira-kira menurut kalian nanti pada saat belajar mengenai struktur teks pidato persuasif, ada tidak kendalanya? Ada tidak hambatannya? Bapak akan bagikan kertas origami ya, berisi stimulus akar masalah. Stimulus itu rangsangan berpikir kalian terhadap masalah. Masalahnya yaitu menelaah struktur teks pidato persuasif. Bapak ibaratkan misalnya kalian itu pergi ke ladang misalnya. Sebelum pergi ke ladang, kalian berpikir dulu, ada nggak masalahnya kalau pergi ke ladang? Nanti kalau ketemu ular bagaimana? Nanti kalau hujan di jalan bagaimana? Nanti kalau ketemu hantu bagaimana? Itu adalah masalah-masalahnya. Ya. Nah,
Nah, Bapak minta nanti kalian tuliskan kira-kira permasalahan yang akan kalian temui sebelum kita belajar menelaah struktur teks pidato persuasif. Siap semuanya? Siap. Oke, Bapak beri waktu ya cukup 1 menit lah, 1 kalimat saja. Minta mulai dari Alexander, lalu Bapak bagikan. Silakan. Yang sudah dapat silakan langsung tulis. Ada 2. Boleh bagikan teman-teman. Kira-kira permasalahan yang ditemui pada saat belajar menelaah struktur pada kegiatan ini, ya. Silakan tulis kira-kira ya. Kira-kiranya apa? Masalahnya nih. Lebih ya. Kalau ada lebih tidak apa-apa, karena ada kawan-kawan yang tidak masuk hari ini. Baik, silakan. Bapak berikan waktu 1 menit. Kerjakan. Ini tidak dinilai, tenang, tidak dinilai. Jadi aman. Nah, setelah ditulis nanti, Bapak minta silakan ditempelkan di bagian depan. Stimulus. Ya, stimulus akan masalah. Silakan. Tidak apa yang salahnya ya. Kalau kita belajar dan tidak, boleh. Cek. Ayo Dil, apa masalahnya Dil? Pusing Pak misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Ini kan tidak dinilai. Saya pusing Pak. Pada saat belajar nanti, tiba-tiba saya lapar Pak. Tidak masalah, itu kan masalah. Tidak masalah, dan itu adalah masalah. Nah itu ya. Sudah? Oke, yang sudah, silakan boleh masuk ke depan. Jangan lupa tulis namanya. Ya, di banyak disolid bisa. Disolid mudah. Nah, gitu ya. Ada yang belum? Sudah, oke, mantap. Sudah, dengarkan. Baru 1. Saya di belakangnya. Sudah? Oh, cantik nih. Cantik sekali. Adil, sudah Adil? Belum. Ini Bapak satu dulu. Jadi supaya cepat, ini ya sekarang ya, masih double tick. Potong, double kill ini. Nah, baru pas lemnya. Nah, sudah. Enggak perlu tempel. Enggak apa, baru belajar pakai double tick ya. Enggak apa. Sudah. Sudah. Coba lagi, ayo. Nah, sampahnya dikubur, simpan di bawah tidur. Ya, sampahnya, coba. Sampahnya disimpan, ada saja ya. Simpan di lagi dulu. Ya, Bapak minta siapa yang bersedia bantu Bapak membaca ke depan. Tanda tangan. Siapa yang bersedia untuk bantu Bapak bacakan ke depan? Silakan. Oke, silakan ini. Setelah ini Bapak minta laki-laki. Ya, siapa? Oke, ini pilih 1. Dari sekian banyak ini pilih. Anita Safira. Anita Safira. Oke. Bagaimana yang disampaikan oleh Anita Safira? Silakan dibaca. Tidak tahu apa itu struktur, tidak tahu apa itu menelaah. Oke, tidak tahu apa itu struktur, tidak tahu apa itu menelaah. Oke, baik, silakan kembali ke tempat. Ya, itu permasalahan nanti yang akan ditemui oleh Anita Safira. Tidak apa-apa. Ya, itu permasalahan. Berikutnya siapa lagi yang mau bantu Bapak baca? Oke, laki-laki silakan. Siapa yang bersedia? Laki-laki ya 3 orang. Silakan, siapa bersedia? Oke, Iqbal, mantap. Silakan Iqbal. Nah, jangan takut, kita kan tidak bisa ini. Ayo Iqbal. Pilih Iqbal, yang mana Iqbal? Pilih punya kamu sendiri pun apa-apa. Ayo Iqbal, mana? Mumun, oke, silakan. Dibaca, Iqbal. Langsung ada ke sana. Yang belakangnya kemana? Oke, silakan. Kurang tahu, kurang paham, kurang mengerti. Oke. Kurang tahu, kurang paham, kurang mengerti. Ya, tidak masalah ya. Baik, gitu ya. Pembelajaran kita saat ini menelaah struktur teks pidato persuasif. Kata Mumun, kurang tahu, kurang paham, kurang mengerti. Nah, supaya tahu, supaya paham, hari ini kita akan belajar tentang itu. Ya, siap semuanya? Siap. Oke, baik. Terima kasih yang sudah maju untuk membacakan permasalahan yang akan kalian temui nanti ya. Pada hari ini, ya, kita akan belajar
tentang menelaah struktur teks pidato persuasif. Supaya kalian tahu, supaya kalian paham nanti seperti apa proses pembelajarannya. Ya, jadi pidato persuasif ini pidato dalam bentuk ajakan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu dengan kegiatan diskusi. Jadi pekerjaan kita ya, belajar kita pada hari ini diskusi. Nama kerennya diskusi to stay, to stay. Ini bahasa Gulun. Ya, bahasa Gulunnya to stay. To artinya dua. Angka dua. Stay artinya tetap. Tetap. To artinya dua. Stay artinya berkunjung. Nah, selain kalian nanti jadi polisi, kalian juga jadi turis. Jadi berkunjung ke kelompok lain. Nah, nanti kita kan ada 3 kelompok. 3 kelompok, kemudian tugasnya kalian berdiskusi. Nah ya, Bapak akan bagikan ke kalian dalam 3 kelompok. Ya, satu kelompok itu 4 orang, Habib. Bagi 4 orang, karena ini diskusinya. To stay, to stay. Ya. Nah, kemudian 2 orang nanti tugasnya berkunjung ke kelompok lain untuk mencari informasi tentang permasalahan yang tidak tahu tadi itu, kata belum tadi, tidak mengerti. Nah, ya, namanya pembelajaran kolaboratif, ya, pembelajaran diskusi, pembelajaran kelompok yang tidak tahu tadi pasti akan menjadi tahu. Jadi sesama kalian saling bertukar pikiran, itu fungsinya diskusi. Jadi duanya berkunjung, duanya tetap. Duanya berkunjung tadi itu bukan mencontek ya, di situ pertanyaan itu, bagaimana tugas kalian tentang ini? Pada bagian ini apa saja, ya. Kemudian bagaimana cara belajarnya? Nah, nanti setelah dapat dicatat ya, dicatat. Tapi jangan langsung salin di LKPD-nya. Kalian nanti akan dibagikan 1 lembar kertas kosong, ya. Kemudian tugasnya untuk mencatat informasi dari kelompok lain. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang tetap di kelompoknya nanti itu akan menerima tamu, menerima tulisnya tadi. Ya, tugasnya menjawab pertanyaan dari si tulisnya. Nah, itu ya tipe diskusi kita hari ini. Kita akan bagikan nanti. Kemudian model pembelajaran kita namanya PBL atau singkatan dari problem based learning, problem masalah, basis learning pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Bapak kasih masalah untuk kalian. Ya, kalian banyak masalah nggak di rumah? Banyak. Nah, ini Bapak timpa lagi masalah. Bapak timpa lagi masalah untuk kalian ya. Tapi bedanya masalah ini yaitu tentang menelaah struktur teks pidato persuasif. Bapak akan bagikan teks pidato ya. Akan Bapak bagikan, kemudian tugasnya kalian yaitu menelaah, memeriksa strukturnya. Ya, nanti Bapak akan jelaskan secara ringkas melalui salindia ya, yang ada di televisi. Strukturnya apa saja di dalam sebuah teks pidato. Bisa dipahami? Bisa. Nah, penilaian yang akan Bapak lakukan ya. Nanti kalian akan melakukan presentasi. Tapi penilaian itu juga atau penilaian prestasi tidak. Bapak akan nilai dari segi kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian dalam bentuk LKPD ya, yang sudah ditempelkan di styrofoam tadi. Ini namanya styrofoam ya. Ada garus-garusnya ya, warna-warni nanti kita akan bagikan ya. Nah, kemudian untuk nilainya nanti Bapak akan cek berdasarkan strukturnya, apakah tepat atau tidak. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Mun, siap Mun? Mun ya. Jadi tadi berarti semoga di pembelajaran ini bisa mengerti ya. Jadi pembelajaran kita senang dan asik karena ada TV. Kan jarang-jarang TV bawa ke kelas. Sekarang kita sambil nonton ya. Baik, kalau sudah mengerti, sudah siap, mari simak satu contoh pidato persuasif ini ya. Nanti pidato persuasif ini akan sama dengan teks pidato yang akan Bapak bagikan di LKPD kalian. Ya, siap? Siap? Oke, silakan simak, amati dengan baik, pahami. Ya, baik, silakan dengarkan. Shalom, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah
bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SMP Mulia. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah juga dapat terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan kelas setiap hari secara teratur, dan PSN 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat bergiat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Baik, anak-anak. Bagaimana pidatonya tadi? Menarik atau tidak? Mantap tidak dia pidato? Mantap ya. Tadi disampaikan oleh Alis, ini namanya Alis tadi. Itu tentang apa? Lingkungan. Oke, alisannya lingkungan. Siapa lagi? Tentang apa? Kebersihan lingkungan. Iqbal? Kebersihan lingkungan. Mudah dipahami tidak yang disampaikannya? Suaranya jelas atau tidak? Jelas ya. Nah, hal itu dikarenakan Alis tadi yaitu menyusun pidatonya atau menyusun teks pidatonya dengan sistematis. Ada strukturnya, ya, struktur yang disampaikannya, sehingga kita pendengar atau kita yang menyaksikannya mudah memahaminya. Nah itu maksudnya ya. Jadi di pembelajaran ini ya, tugas kita yaitu menelaah strukturnya dulu. Nanti sampai pada pembelajaran berikutnya kita buat kerangka teksnya. Setelah jadi kerangka teksnya baru jadi pidatonya secara utuh. Setelah pidatonya jadi baru dipraktikkan oleh kalian, yaitu berpidato di hadapan teman-teman kalian. Nah, jadi tidak segampang kita buat pidato sembarangan, tidak. Ya tidak. Tujuan dari berpidato ya, yaitu untuk mengajak ya, menyampaikan pesan kepada orang lain. Supaya pesan itu dapat diterima dengan baik oleh orang lain ya, atau oleh pendengar, kalian harus buat sebagus mungkin atau berurutan. Nah, seperti itu juga yang dibuat oleh contoh pidato tadi ya, disampaikan oleh Alis. Nah, baik anak-anak, supaya lebih jelas lagi, silakan simak salinia ini ya. Bapak minta satu orang, siapa yang tidak ada suara? Oh, Mumun di belakangmu. Bantu bapak bacamu di bagian pertama. Teks pidato persuasif. Ya. Teks pidato persuasif adalah teks pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar. Nah, baik, terima kasih Bu. Ya, nanti rajin baca lagi, supaya lancar. Baik, materinya yaitu tentang pengertian teks pidato persuasif. Pidato biasa dengan pidato persuasif itu berbeda. Nah, untuk teks pidato persuasif, karena ini belajarnya teks, nanti tugasnya juga teks, ya, adalah teks pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian pendengar. Nah, siapa tahu nanti di kelas ini ada yang jadi camat, atau yang jadi bupati, atau jadi dewan, atau jadi kepala desa, sama. Sering lihat kepala desa berpidato dekat-dekat kampanye. Nah, kan itu tujuannya. Ayo pilihlah saya. Saya pandai nanti mengurus kalian. Nah, kan gitu. Nah, itu disebut dengan pidato persuasif.
persuasif. Ya, tujuannya untuk menarik pendengar. Baik, Pak Sila Sinta, ya. Silakan baca Sila Sinta ini bagian kedua. Nah, ini silakan. Unsur-unsur teks pidato persuasif. 1. Gagasan yaitu ide dalam pikiran yang berupa pengetahuan, pengamatan, keinginan, perasaan dan sebagainya. Baik, nah, Nana perhatikan di dalam pidato ada unsur-unsurnya, ya, khususnya pidato persuasif. 1. Gagasan ide. Untuk membuat sebuah teks pidato kita harus punya ide dulu. Ide, gagasan sama dengan tema. Kemudian harus ada pikiran, ingatan kita, mengingat permasalahan. Pidato persuasif itu ada permasalahan yang diangkat. Kita harus mengingat terdahulu kejadian-kejadian terdahulu. Itu nanti masuk ke materi pidato kita. Ketiga, ada pandangan atau pendapat kalian terhadap permasalahan itu. Itu wajib dalam teks pidato. Ya. Yang keempat, arahan, yaitu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Ya, karena tujuan pidato persuasif kan ini mengajak orang mengikuti kita. Jadi kita harus punya arahan, petunjuknya supaya orang mau melakukan apa yang kita sampaikan. Yang kelima, pesan wajib. Ya. Karena pidato itu ada pesan. Sama halnya ketika kalian dalam upacara bendera, ada tidak amanat yang disampaikan oleh guru kalian? Ada. Ya, amanat pembina upacara. Berarti pesan yang disampaikan oleh pembina upacara. Nah, dalam pidato sama halnya. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar atau penyimak. Ya, baik, itu unsur-unsurnya. Yang ketiga, Bapak minta laki-laki, Adil. Silakan dibaca, Adil. Pidato Satu. pembukaan. Bagian pembukaan pidato terdiri dari salam membuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Oke, berhenti. Kita bahas satu-satu. Karena pembelajaran kita hari ini intinya ada di bagian ini, yaitu membahas struktur teks pidato persuasif. 1. Wajib ada pembukaan. Di dalam pembukaan ada salam pembuka. Tadi contoh teks pidato yang kalian dengar ada tidak salam pembuka? Ada. Apa itu? Oke. Siapa tadi? Salam. Itu disebut salam pembuka. Biasanya yang beragama Islam biasanya assalamualaikum. Nah, itu ya. Apa? Assalamualaikum apa lagi? Oke. Kedua, yang ada dan harus ada yaitu ucapan penghormatan. Tahu maksudnya? Apa? Oke, mantap itu. Yang terhormat Bapak kepala sekolah, yang saya hormati teman-teman semuanya. Nah, itu disebut dengan ucapan penghormatan dalam pidato. Bisa dipahami? Oke, yang ketiga di dalam pembukaan ada ucapan syukur. Tahu contohnya seperti apa? Biasa kalau kalian lihat bapak guru kalian ketika menjadi pembina upacara pasti ada mengucapkan ucapan syukur, pasti ada itu. Oke, pintar, itu Sila Sinta ya. Tepuk tangan Sila Sinta. Jadi seperti itu ya. Itu disebut dengan ucapan syukur ya. Baik, yang kedua, Bapak minta satu orang untuk baca Florentina. Isi. Oke, baik, silakan. Pidato dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengenalan isu merupakan pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. B. Rangkaian argumentasi, yakni berisi alasan. C. Penguatan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya terdapat dorongan kepada pembaca. Terima kasih Florentina ya. Jadi di bagian isi, bagian kedua dalam struktur teks pidato persuasif ada pengenalan isu. Biasanya ini masalahnya dulu, masalah ya. Jadi sebuah teks pidato kan panjang itu. Setelah ada pembukaan tadi ada di isinya. Ada masalah yang disampaikan dulu. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Alis dalam contoh pidato itu yaitu tentang kebersihan di lingkungan. Jadi lingkungannya yang kotor, nah itu kan jadi permasalahan itu. Kemudian baru
Disampaikan rangkaian argumentasi. Argumentasi itu sama dengan pendapat. Nah, pendapat itu pendapat si penulis teksnya. Pendapat si Alis tadi. Ya, si Alis tadi menyampaikan pidato, kemudian ada pendapat-pendapatnya. Ya, pendapatnya. Kemudian yang ketiga, C, penguatan ajakan. Itu inti dari teks pidato persuasif. Ajakan. Persuasif itu mengajak. Ayo, mari kita bersama-sama membersihkan lingkungan. Ayo, kita buang sampah pada tempatnya. Itu merupakan persuasif, yaitu ajakan. Nah, itu di bagian isi. Bisa dipahami? Bisa. Nanti dalam prosesnya ketika diskusi kalian akan paham. Ya, baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak minta laki-laki. Siapa yang mau bantu Bapak baca? Alexander. Jangan takut Alexander. Ayo, silakan Alexander yang bagian ketiga. Penutup. Pada bagian ini pidato berisi kesimpulan secara ringkas dari materi yang disampaikan. Permintaan maaf kepada pendengar jika ada ucapan yang salah atau menyinggung, dan salam penutup. Nomor 3, inti dari sebuah struktur teks pidato persuasif yaitu penutup. Penutup itu ada kesimpulan secara ringkas. Ya, itu wajib. Jadi kesimpulan itu membuat tentang isunya sampai pada ajakan. Ya, penguatan ajakan. Itu inti dari sebuah pidato persuasif tadi. Ya, ada kesimpulan ringkasnya, kesimpulan yang merangkum semuanya, tapi secara ringkas. Ya, intinya saja. Kemudian baru ada permintaan maaf. Itu wajib dalam pidato persuasif. Ya, misalnya apa tadi? Contohnya. Kurang lebih, oke, pintar. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Ya. Bisa juga kalau dalam pidato-pidato tertentu itu disebutkan pantun. Masih ingat pantunnya? Apa? Masih ingat biasanya? Pantun tentang apa ucapan maaf? Apa? Kalau ada. Oke, stop lagi suaranya. Kalau ada jangan dipasang, jangan dimasuk ke dalam buku. Kalau ada katanya salah, jangan dimasuk ke dalam buku. Oke, pintar banget. Biasanya seperti itu ya, ada pantun, ya, itu variasi dalam pidato, ya, itu disebut dengan apa tadi? Permintaan maaf. 3, yaitu wajib juga harus ada di dalam struktur penutup, yaitu salam penutup. Nah, bisa diakhiri sama salam membuka, salam tutup. Ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Selesai pidato ini. Nah, jadi seperti itu ya, contoh teks pidato persuasif. Baik, di materi ini ada yang bertanya, gimana Mumun? Sudah cukup mengerti Mumun? Ya, supaya lebih mengerti lagi, ya. Nanti kalian akan diskusikan dalam kelompok ini. Itu lebih mengerti lagi. Tapi tugas kita sederhana dulu hari ini. Sederhana sekali, itu menelaah strukturnya. Kita memeriksa. Kalian menjadi polisi sekarang. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi intelijen, ada yang jadi detektif, ya. Yaitu menelaah struktur teks pidato persuasif yang akan Bapak bagikan. Ya. Siap? Siap tak? Oh, belum Bapak. Siap tidak? Siap. Oke, kalau sudah siap, sebelum Bapak bagikan kalian LKPD-nya, Bapak minta kalian bentuk dulu karena jumlah kalian ini pas 12 orang, seharusnya 16 orang ya. Karena 4 orang ini tidak masuk, sudah kita berbagi kelompok ini 4 orang satu kelompok, berarti ada 3 kelompok. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita bagikan kelompoknya, nanti kita sistem undian. Ini ada arisan kelompok. Nah, kita arisan dulu. Jadi begitu disebut namanya, sayangnya tidak dapat uang, tetapi dapat kursi. Maka lumayan ya. Nah, dapat kursi ya. Sebelum kita arisan, Bapak minta kita susun dulu kursinya. Kelompoknya 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini ya. Oke, jadi kursinya digabungkan jadi 1. Sekarang kita supaya tidak berbaris. Oke, berbaris.
Satu baris. Oke, mantap. 1, 2, 3. Oke, ada 3 kelompok ya. Satu kelompok 4 orang. Sudah? Agak ke depan. Nah, ini kan ada 4 kelompok, ada 3 kelompok ini. Jadi setiap orang itu nanti akan dibacakan, kemudian langsung pilih kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kita sepakati dulu. Yang namanya kelompok harus ada nama kelompoknya. Kira-kira nama kelompok yang bagus itu apa ya? Presiden. Oke, presiden. Setuju? Setuju ya? Oke, setuju ya. Nanti masuk kelompok siapa saja kita akan bacakan. Sistem arisan kelompok ini. Bapak minta satu orang bantu Bapak aja. Bantu Bapak. Cocok. Ketua kelas, silakan. Oke, ketua kelas. Enggak, Bapak. Ketua kelas, oke. Bantu Bapak bacakan ya. Nanti gini, checklist ya. Oke, nama presiden ya. Kelompok 1 presiden apa? Jokowi. Oke, mantap. Kelompok 2 presiden SBY. Kelompok 3 Megawati. Oke, berurutan ya. Jadi Jokowi, kelompok 2 SBY, kelompok 3 Megawati. Oke. Nanti ketika dibacakan ya nama yang bisa disebut Adil langsung masuk ke kelompok 1. Kita kejar kelompok 1. Kemudian kelompok kedua Anita Supira langsung kelompok 1. Yang ketiga kita buat misalnya ini langsung masuk kelompok 1 dan seterusnya. Paham? Paham. Oke, supaya adil karena adil dari sini. Kita akan acak. Oke, silakan. Adil, oke. Silakan Adil. Kelompok Jokowi. Nah, nih kelompok Jokowi. Berikutnya oke, silakan. Langsung dulu di kursinya. Langsung dulu. Kelompok Jokowi ya. Nah, ini. Oke, kelompok Jokowi. Muhammad Iqbal. Oke, kelompok apa? Kelompok Jokowi. Nah. Langsung duduk di kursinya. Mumun. Oke, Mumun kelompok apa Mumun? Apa tadi? SBY. Apa SBY? Nah, lupa nama presidennya. Susilo Yudhoyono. Oke, mantap. Silakan. Yohana Milan. Oke, SBY ya. Anissa, kelompok SBY. Anita Sofira. Nah, oke, kelompok SBY. Berikutnya kelompok 3. Apa kelompok? Megawati. Andini. Oke, otomatis nih. Jadi ada berapa orang nih? Andini, Cecilia Sinta, Alexander, dan Laura Bella. Langsung masuk ke kelompok Megawati. Oke, siap semuanya? Punya langsung di bawah. Kelompok Jokowi, angkat tangan. Angkat kaki. Kelompok SBY angkat tangan. Kelompok Laura Bella angkat tangan. Kelompok Megawati. Megawati. Baik, anak-anak. Setelah ini Bapak akan bagikan kalian materi atau lembar kerja peserta didik. Kemudian amati LKPD itu, kemudian baca petunjuknya, tugasnya diskusikan dulu. Ya, diskusikan apa-apa saja strukturnya. Ya. Jadi tugasnya sederhana. Kalian menelaah struktur, menyalin kembali teks tersebut, kemudian ingat ya kutipan teks, bukan semua teks, kutipan teksnya ke dalam LKPD. Nah, sebelum kalian salin, Bapak minta kalian kerjakan dulu di kertas lain. Karena di LKPD nanti usahakan hasilnya sudah sempurna. Silakan tunjuk satu orang di setiap kelompoknya sebagai kelompok. Silakan. Kelompok Megawati, siapa kelompoknya? Kelompok Megawati. Ayo, mana kelompok Megawati? Siapa kelompoknya?
Oke, Laura bilang kelompok SBY. Siapa kelompoknya? Hah? Mumun. Mumun ya, siap ya? Ketua kelompok ya? Oke. Untuk kelompok Jokowi, siapa kelompoknya? Oke, ini ya. Oke, baik. Baik, silakan Bapak minta setiap ketua kelompok untuk ambil LKPD ke depan. Sekarang dibaca petunjuknya, boleh satu orang baca pelan-pelan, disampaikan dengan temannya dulu, ya. Bapak Piman, ketua kelompok, untuk ke depan kembali mengambil alat dan bahan ini. Ayo, silakan. Ketua kelompok mana ini? Jokowi, mana Jokowi? Jokowi dulu. Pilih guntingnya yang mana guntingnya? Yang mana? Mananya? Hah? Oke, oke. Ambil kertasnya, kita bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi, ya ini hadiahnya. Ah, ini pilih. Satu lagi, belum. Pilih yang mana? Warna banyak ini. Hijau, oke, hijau. Berikutnya kelompok Megawati. Silakan pilih guntingnya yang mana? Ya, kemudian warna merah ini. Kertas poligami dan nah ini nanti didiskusikan ya. Jangan dulu satu yang ini ya. Kamu kelompok SBY mana? Pilih mana? P, oke, P mantap. Guntingnya pilih. Oke, ini kemudian kertas poligami. Ya. Ini nanti jangan dikerjakan dulu di apa? Di styrofoamnya. Ini juga konsultan dan KPD-nya. Ya, belum ya, KPD-nya. Baik, sekarang Bapak minta diskusikan tugas sudah dibaca. Boleh dibaca setiap kelompok atau tugas yang dibaca untuk membaca petunjuk dulu supaya diingat. Ya. Yang mau hias nanti boleh ditambahkan spidolnya. Silakan. Ya, diskusikan dulu, dibaca petunjuknya. Nah, tulis namanya, oke, bagus. Tulis namanya di LKPD ya, di bagian atas. Dan nama kelompoknya. Ya, tulis di bagian awal sekali. Ada ya? Nah, oke, silakan. Sudah? Ada permasalahan? Nah, ada yang menanyakan? Ada petunjuknya tadi ya? Sudah. Ayo semangat ya, ngantuk dulu. Habis ini makan siang. Nah, itu teksnya dibaca dulu. Boleh dibaca satu orang. Ya, satu orang. Siapa mau baca dulu? Boleh dengar oleh kamu. Nah, boleh dengar teksnya. Nanti arah kemana? Ingat ya, strukturnya. Satu bongkar itu ada apa saja. Ya. Kemudian ada isi isinya, di pengendalan isunya apa, kemudian rangkaian argumentasinya apa, kemudian penutupnya apa. Baik ya. Itu ya. Ada yang mau tanyakan? Paham? Nah, sudah satu orang baca petunjuknya dulu. Nanti satu orang membacakan teksnya. Nanti kalian catat. Itu bagus ya. Nanti mana yang disebut dengan pidato, mana yang disebut dengan ucapan penghormatan, mana yang disebut dengan ucapan ya isu. Nah itu ya. Dibaca. Jangan satu orang bacain dalam hati tidak kedengaran. Dibaca kuat seperti ini oh. Ya. Dibaca kuat ya kelompok Megawati ya. Enggak apa. Nah, tidak. Sudah dapat tadi ya? Apa tadi yang disebut apa? Di bagian pembukaan. Ada apa lagi? Di bagian pembukaan. Di bagian pembukaan ada apa saja? Di bagian pembukaan oke, salam. Nah, sudah dapat.
Ya, kayak gitu. Dapatin poinnya satu. Salah membuka di kepitannya tesnya. Nah itu ya. Gimana? Ngapa sunyi senyap? Kebingungan? Nah ini udah bagus deh. Pembukaannya ada salam membuka, oke, dibuat seperti ini dulu ya. Ada struktur teks pidato salam membuka. Catat, kalau tidak dibuat dulu yang mana kira. Tapi salam bapak ada prinsip? Tidak ada. Oke, berarti salin dulu. Salam membuka, salin dulu. Sebentar. Kutipannya saja ya, bukan kalimat panjangnya tidak. Kutipan saja. Ya. Ada pertanyaan? Kelompok ini ada pertanyaan tidak? Tidak. Boleh saudara paham? Paham belum? Ayo, mari kita salam membuka. Sesial Sinta. Ya? Ih, sunyi-sunyi. Kalian kemana? Ayo. Nggak apa ikut, nggak apa. Ya. Ya lagi ya. Sunyi senyap. Ya. Nah, ya. Struktur teks pidato presentasi. Yang pertama bagian apa? Cek tulis itu. Tapi nanti setelah diskusi di kertas kosong dulu. Nah, ambil di dalam teks. Nah, gitu ya. Comot. Nanti pindahkan di sini. Kutipan ya. Nah, kutipan ya. Nah, comot tulis menyaring kembali ke bagian ini. Tapi belum nanti saya buat sini. Ya, setelah semuanya sempurna, setelah nanti tugasnya kalian berkunjung ke kelompok lain, baru kalian di situ, baru saling ke ini ya, baru tinggal ke ini saya makan. Ya, oke, siap. Warah, Bapak, enggak, kalian berbisik-bisik. Ayo, ada apa? Nah, waktu kita masih panjang. Terus tiga. Sudah paham cara ngerjakannya? Hah? Sudah ya? Apa yang ada saling kembali ke KPD. A, B, A. Oh, ini. Anda sedikit ya, misalnya kan ini. Betul ya? Salah ini panjang sampai beberapa tahun. Tapi ini kan bukan diskusi ini. Tapi begitu saja. Jangan semua orang yang diambil sampai titik sampai katanya. Itu ya. Belum, ini nanti tugasnya ke nulis. Ya, nanti kalau berjumlah ada kalau kita sorry baik, anak-anak. Sudah, Bapak bilang silakan tunjuk baru boleh mulai. Kelompok Megawati silakan tunjuk. Oke, berdua ya, selesai ya dengan sini. Oke, iya. Silakan diskusikan dulu. Waktu kita masih berjalan masih 3 menit. 3 menit. Diskusikan dulu. Setelah itu siap. Nanti setiap kelompok akan bertunjuk ke kelompok lain. Misalnya kelompok Megawati bertunjuk ke kelompok Jokowi bertunjuk kelompok SD. Semuanya bantu deh. Berdiri semua nanti. Oke, 2 orang ya. Kecuali yang tinggal.
Nanti boleh tanya ke kawannya, ya. Ini bukan yang next, nanti yang bukan yang next, ya. Jadi informasi ya sambil melihat begitu tanya. Itu seperti ini, kan gitu. Yang ini gimana nih? Jangan lupa yang berkunjung bawa buku catatan ini. Dan siapkan pertanyaan. Ini pertanyaan untuk kelompok lain. Dengarkan Bapak, bersiap untuk yang berkunjung dan bersiap juga untuk yang tinggal di kelompoknya. Nah, tinggal beberapa detik lagi untuk berkunjung. Bapak minta ini ya, berkunjung ke kelompok lain 3 menit dan yang dikunjungi 3 menit menerima tamu. Ya 3 menit. Kemudian jangan lupa bawa bukunya. Ya, baik kita mulai. 3, 2, 1. 3 menit. Silakan. Boleh tanya. Tanya. Nomor 1, nomor 2, boleh tanya. Catat ya, catat. Bapak lihat ini keroyok ini kelompok Megawati sampai dua orang pengunjung ini. Satu kelompok 3 menit ya. Masih. Berarti masih waktunya. Ya ampun. Argumentasi. Kunjungi kelompok lain. Jangan berkunjung kelompok sendiri. Berkunjung kelompok lain, jangan lupa. Kalau berkunjung kelompok sendiri ya berarti sudah kembali. Sudah disalin. Berarti sudah siap nih. Ada mana jaga? Dari situ di teksnya. Bahaya. Ada yang dulu. 3 menit ya satu kelompok ya. Ini udah kembali kelompok ya? Belum kembali ya. Satu kelompok 3 menit. Tanya lagi ke kelompok lain. Catat informasinya. Ya, sudah bawa bukunya. Catat. 3 menit satu kelompok. Berarti kalau 2 kelompok, ya berarti 6 menit. Kalian boleh bagi saya. Kalau kami minta maafnya ini. Ingat ya 3 menit ya. Waktunya masih 2 menit. Silakan berkunjung kelompok lain. Kelompok lain itu kenapa? Tanya lagi. Bagi kan? Nah. Mana yang bertanyakan bagaimana dulu? Untuk, oke. Catat. Jangan ketinggalan. Ini waktunya terus berjalan. Waktunya 1 menit lagi ya. Cepat. Tunjuk catat. Ya.
kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, salin ke AKPD-nya, ya. Yang di AKPD sudah sempurna ya. Kalau sudah sempurna AKPD-nya, ditempelkan di styrofoam. Ya, kemudian hiasi menggunakan kertas origami. Hiasi, ditempelkan ya, ditempelkan nanti. Nah, boleh satu orang menghiasnya dulu, dua orang menghias, satu orang menyalin kembali hasil diskusi. Ya, sudah menggunting, mungkin satu orang atau dua orang menggunting, menghiasin dulu sebelum ditempel. Silakan Bapak. Jadi ini tiga lembar ini tempel ya. Nanti dulu. Nanti dilepas saja. Ya. Nah, ini dilepas ya. Dilepas dulu. Nah, belum. Diskusikan salin. Ya. Nanti modelnya apakah miring ini atau lurus ini, boleh kepala. Atau nah, ini yang boleh kalian hias. Yang dilepas ya, di bagian terakhir ini nanti yang gini. Diambil ya, di styrofoam di bagian terakhir ya. Nah, ya. Nanti boleh miring atau bagian bentuknya nanti hias. Yang lain boleh menggunting, boleh gambar dulu, buat maunya dulu. Ya, buat gambar dulu. Yang ditempel itu di bagian terakhir ya, di bagian ini ya. Nah, kemudian sisinya boleh kalian hiasi sebenarnya mungkin. Senternya pakai double. Oke. Yang lain tugasnya mencatat. Ya, mencatat mencari dulu. Dua orang mencatat, dua orang saya menghias. Oke, siap. Sebenarnya contohnya apa? Ada bintang, ada motif. Nah, kan digambar dulu buat mau itu. Nah, yang lain tugasnya untuk kerjakan dulu. Ya. Ditulis pakai pulpen dulu, boleh dimal atau dilipat atau bagaimana ya. Buat bintang, buat bunga, buat kuku, apa yang bisa buat motif. Nah, pakai pulpen, jangan susah. Digunting, dibentuk. Nah, pakai kepala ya, digunting seperti ini. Ini teknik nih. Biar ya. Teknik ya. Nah. Gini nanti kayak bedanya dari kita dulu ya. Ketua kelompok Megawati siapa yang presentasi? Yang menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Dora Bella ya? Dora Bella ya, menyampaikan hasilnya. Jadi menyampaikan apa yang ada di rekap ini ya. Yang tercatat ya. Siap? Siap ya? Oke. Kelompok SBY siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Presentasi umum ya. Nah, yang ini diselesaikan dulu. Setelah disampaikan baru ditempelkan KPD-nya di styrofoam. Sekarang boleh kalian yang gunting atau menghiasnya boleh dulu. Styrofoam. Kelompok Jokowi siapa yang akan mempresentasikan? Oke, ini ya, siap ya. Kita dengarkan kelompok SBY untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok SBY. Silakan berdiri. Saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan Ya, silakan. setelah membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah.
Kita beri apresiasi untuk kelompok SBY dulu. Tepuk tangan. Yuk, silakan ke depan. Iya, lewat ada ke teman-temannya. Nah, ini ada teman-teman. Baik, silakan dulu. Nanti ke dia. Saya teman-teman kelompok Megawati akan menyampaikan hasil kerja kelompok dan kelompok kami. Yang pertama salam membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan. Teman-teman yang berbahagia, ucapan syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan isu. Pentingnya menjaga kebersihan tangan adalah salah satu penyebab kuman dan penyakit. Rangkaian argumentasi, saya juga bahwa kita ini adalah salah satu penyebab kuman dan penyakit. Penguatan ajakan. Teman-teman sekalian, banyak sekali kasus yang meninggal akibat diare dan infeksi saluran pernapasan atas atau yang biasa kita sebut dengan ISPA. Simpulan, cuci tangan menggunakan sabun karena lebih efektif dan membunuh kuman. Permintaan maaf. Lebih mohon maaf. Salam tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Megawati. Terakhir kelompok Jokowi. Silakan, perwakilannya menyampaikan hasil seperti ini. Perkenalkan, nama saya Nurul ini, saya perwakilan dari Jokowi. Akan menyampaikan hasil diskusi pagi dari Ibu. Saya berusaha membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormatkan yang menghormat, syukur, puji syukur saya limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kali ini intinya menjaga kebersihan. Pengenalan itu banyak sekali di kasus anak-anak. Argumen saya bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Sejak kecil tangannya menggunakan sabun karena lebih efektif. Dalam penampilan personal itu kesimpulan. Teman-teman sekalian, maaf kurang lebihnya saya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok Jokowi. Apa minta lagi satu orang saja dari kelompok lain yang mau minta kelompok kelompok Megawati untuk menanggapi dua penampilan dari kelompok teman sekarang. Menurut menurut kelompok Megawati, bagaimana? Ya, ya boleh berdua. Kelompok SBY. penyampaiannya sudah jelas, Pak. Oke, satu kurang jelas. Nanti dijelaskan lagi. Ya, cara penyampaiannya harus bagus lagi. Apa lagi? Pembacaannya juga kurang lancar. Oke, kurang lancar. Apa lagi? Ada lagi? Kalau tidak langsung lempar ke kelompok berikutnya. Kelompok Jokowi. Kelompok Jokowi. Hah? Pembacaan juga kurang itu, Pak. Kurang jelas. Oke, kurang jelas juga ya. Ada lain? Jadi, Itu aja. Oke, baik. Untuk kelompok Megawati, kelompok terbaik ya sampai saat ini bagi kita. Dari prosesnya, kemudian cara menyampaikan hasil diskusinya sangat baik. Untuk dua kelompok ini penyampaiannya latihan lagi presentasinya, latihan presentasi lagi, cara membacanya juga jelas. Jangan harus percaya diri. Ya, caranya bagaimana? Latihan lagi. Ya, jelas? Jelas. Baik, sekarang silakan. Ini di styrofoam. Kemudian langsung pilih dinding. Dinding mana yang akan kalian tampilkan nanti? Sekarang. Silakan. Silakan, ayo. Waktunya 2 menit ya. Setelah ini boleh langsung.
Mantap ya. Berikutnya, nanti ini sampahnya dikumpulkan. Setelah pelajaran ini, biar nanti setelah pelajaran ini. Oke, silakan. Ini boleh. Silakan berkunjung ke kelompok yang lain ya. Bangun semua kelompok. Berdiri, lihat hasil kerja kelompok kawan. Silakan, lihat hasil kerja kelompok kawannya. Lihat petunjuk. Semuanya. Kelompok Jokowi. Ada kalian kelompok Jokowi? Nah, menurut kalian kelompok Jokowi, dua kelompok lain, kelompok SBY dan kelompok Megawati, mana yang paling bagus? SBY. Mengapa? Hanya tunggal? Oke, dia sebutkan cantik. Selain itu isinya bagaimana? Sudah sangat jelas isinya? Jelas? Memuat semua strukturnya? Ada tidak strukturnya? Lengkap tidak strukturnya? Hah? Oke, kelompok kalian kelompok SB. Menurut kalian kelompok yang paling bagus kelompok apa? Megawati. Kenapa? Satu, kenapa bagus? Hah? Mengapa bagus? Ayo. Pasti ada alasan, kan kita bikin alasan. Hah? Tulisannya bagus, tulisannya ya. Oke. Selain itu apa lagi? Isinya bagaimana isinya? Jelas ya. Ada strukturnya? Ada ya? Ada. Oke, baik. Menurut kalian kelompok Megawati dari dua kelompok SBY dan kelompok Jokowi, mana yang paling bagus? SBY. Mengapa? Hah? SBY. Mengapa? Iya, mantap. Bentuknya jelas. Jelas. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih semua. Langkapi ya. Semua pekerjaan kalian sudah bagus semua. KPD pun sesuai dengan persuasif. Teks pidato persuasif satu ada apa saja? Salam membuka, kedua. Oke. Ketiga, ucapan syukur. Ada tidak menuliskan itu? Ada. Oke. Berarti semuanya sudah menuliskan. Kedua, yaitu isi. Diisi ada apa saja? Pengenalan isu. Ada menuliskan pengenalan isu? Ada. Bapak lihat pun sudah tepat semua. Yang kedua, yaitu rangkaian argumentasi. Ada rangkaian argumentasi dituliskan? Ada. Berarti sudah tepat semua. Bapak lihat pun sudah tepat. Yang ketiga, penguatan ajakan. Ada tidak menuliskan itu? Penutup.
Penutup itu ada 3 bagian. 1. Kesimpulan. Ada menuliskan kesimpulan secara ringkas? Ada. Bapak lihat pun ada. Ya. Kedua, yaitu permintaan maaf. Ada menuliskan permintaan maaf? Ada. Oke, baik. Bapak pun lihat semua ada. Yang ketiga yaitu salam penutup. Nah, berdasarkan yang ketiga, tugas kalian ini Bapak nilai semuanya mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kalian isi refleksi pembelajaran dulu ya. Jadi refleksi ini tidak dinilai. Ini nanti kalian tuliskan apa yang kalian rasakan, kemudian manfaat apa belajar pada hari ini. Jelas? Kalau sudah jelas, silakan ditulis. Bapak minta isi dengan cepat waktunya. Ya kita sepakati berapa menit? 2 menit. Cukup, terlalu panjang. Cukup waktunya 2 menit. Ya. Kemudian tempelkan di bagian belakang. Ya. Waktunya cukup 2 menit. Silakan. Ya. Ini sudah selesai. Ya. Jadi apa yang kalian rasakan saat ini, ya, saat kita mengikuti pembelajaran, yang kedua manfaatnya. Manfaat mempelajari menelaah struktur teks pidato persuasif. Apa manfaat belajar hari ini? Ya. Ini tidak dinilai, tidak apa-apa. Tapi sejujurnya sesuai dengan pikiran kalian, pemahaman kalian. Silakan. Sudah? Kalau sudah, di belakangnya ditempelkan double tip, kita tempelkan di depan. Refleksi pembelajaran. Ayo, segera. Yang sudah silakan tempel. Siapa duluan? Gadil, apa yang kamu rasakan, Dil? Gantung. Bapak. Oke, silakan langsung. Tempel, Alex saja. Selesai. Ini pakai ya. Di refleksi. Oke, silakan. Nah, kembali ke tempatnya. Duduk. Ayo yang lain, waktunya terus berjalan. Oh, boleh juga bisa. Boleh di bagaimana? Oke, mantap. Ayo. Siapa yang belum? Sudah, menikah sepeda? Sudah, belum. Dua orang lagi, belum. Siapa yang belum? Adil. Sudah, Adil. Nah, satu orang lagi, Adil. Adil ini paling belakang. Paling belakang, paling ngantuk. Ayo, Adil. Ditulis ya. Oh, balik ke bagian atasnya, Adil.
Nih, mau sudut ya teman dia. Yang di sebelah kuningnya. Yuk. Oke, silakan dulu. Bapak minta ketua kelompok maju saja ke depan. Semua kelompok silakan pilih. Semua ketua kelompok silakan pilih satu dan bacakan. Nanti tanyakan ya. Bapak minta dulu kelompok Jokowi silakan pilih satu. Ini Pak. Oke, silakan. Senang-senang bisa memahami materi pembelajaran pada hari ini. Ya. Walaupun sedikit lapar dan ngantuk. Lebih mudah paham dengan materinya. Oke, senang memahami pada hari ini ya, belajar hari ini, kemudian lebih mudah memahami materinya. Berikutnya, silakan kembali ke tempat. Kelompok SD, coba Senang memahami pelajaran hari ini. senang. Oke, kedua, Bisa mengenal apa itu bisa mengenal apa itu pidato. Silakan kembali ke tempat. manfaatnya menambah ilmu. Oke, manfaatnya menambah ilmu, khususnya tentang struktur teks pidato persuasif. Baik, silakan kembali. Baik, anak-anak, dengar Bapak ya. Jadi, seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membahas struktur teks pidato persuasif. Ya. Jadi, pembelajarannya diskusi, kemudian hasil pekerjaan kalian pun dipajang di dinding kelas, biar ramai, biar tidak hanya polos dinding kita ya. Jadi harus ada hiasan-hiasan. Kemudian hasilnya pun bagus untuk hari ini. Intinya, dengarkan Bapak, intinya dalam belajar teks pidato persuasif, khususnya struktur, itu ada tiga, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, ada yang tahu kita akan belajar apa? Kita akan belajar membuat kerangka teks pidato persuasif. Ya, setelah membuat kerangka nanti, ya ini kan kalian sudah kelas 9 ini, mental kalian juga harus siap. Setelah membuat kerangka, kalian menulis teks pidatonya, kemudian memerankannya atau praktik pidato perorangan, bukan per kelompok ya. Oleh sebab itu dasarnya dulu kita harus pahami strukturnya, kemudian membuat kerangkanya seperti apa, kemudian menuliskan teks pidatonya sampai pada akhirnya praktik teks pidato. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ada yang ditanyakan? Sudah lelah? Sudah. Tapi tetap semangat? Baik, anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa untuk pelajaran kita pada hari ini Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, akan Anissa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anissa ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti yang mimpin doa boleh giliran ya. Hanya bisa. Nah, baik Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Pagi.